dapat bertemu kembali di dalam doa setiap Senin. Sebelum kita memulai, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kitab Yesaya 42 ayat 12 dikatakan, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Kita angkat pujian, Allah ditinggikan. Ingat Mazmur 103 bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari semua katakan buat jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat amat baik. Mari orang-orang yang dibebaskan. Puji Dia dengan segenap kekuatanmu. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ini lagu zaman dulu banget. Semua masih ingat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus yang senantiasa
menyertai, menolong kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kembali waktu untuk bertemu dengan teman-teman pelayanan kami, begitu juga dengan jemaat dari GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, kami beribadah doa setiap Senin di rumah kami masing-masing. Kami hendak meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kami hendak membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu sebagai panduan kami, sebagai kekuatan kami, dan sebagai batu karang kami. Terima kasih Bapa yang baik, seberapa kami yang hadir ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Ibadah DSS ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nantinya. Kami menyerahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan gerakkan mereka masing-masing untuk dapat bertemu dengan kami. Dan bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kuatkan dan pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga kami dapat bertemu kembali di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak yang baik, pimpin kegiatan kami, pimpin acara kami malam hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam Mazmur 145 ayat 2 dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kita angkat pujian lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus, dan nanti ditutup doa penyembahan oleh Ibu Penatua Esther Hasan. Kami mau masuk ke ruang kudus-Mu, Yesus. Dengan anak darah domba Allah. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku Esther, mana? sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berikan kami kesempatan untuk masuk ke ruangan Maha Kudus-Mu, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk terus menaikkan doa-doa kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau adalah gunung batu perlindungan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui segala keadaan kami. Bahkan bumi dan langit adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Laut pun akan berdiam diri kalau Engkau menyuruh diam Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang adalah pemilik dari kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kemampuan dan ketulusan hati untuk terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus boleh mengagungkan Engkau karena kekuasaan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami orang-orang berdosa. Engkau bahkan Tuhan mengorbankan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat terus memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami untuk kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan, dan juga kami mau mendengar firman-Mu Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami, menuntun kami untuk terus taat kepadamu, menuntun kami untuk terus memiliki hati yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Kami sendiri tidak mampu Tuhan, hanya karena kasih-Mu yang besar. Engkau memberikan kami kemampuan itu untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling berdoa satu sama lain, karena kami memiliki Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, gunung batu kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang patut kami sembah, patut kami puji Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini. Biarlah benar Tuhan kami boleh masuk ke ruangan yang Maha Kudus, sehingga kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami boleh mendengar firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua manusia telah berdosa, termasuk kita yang hadir ambil bagian di dalam doa setiap Senin ini. Untuk itu nanti kita berdoa untuk memohon pengampunan, pengakuan dosa yang disampaikan oleh Ibu Penatua Yvonne Soisa. Namun sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan hari lepas hari sampai pada saat ini. Dan kami boleh berkata, Tuhan benar, Engkau baik, terlalu baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami Tuhan mengaku bahwa kami Tuhan sebagai umat-Mu. Seringkali kami Tuhan banyak melakukan kesalahan dan dosa. Baik itu dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap hati kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, tolong kami Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas kami semua. Sehingga kami boleh Tuhan menikmati kasih sayang Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh rasakan bahwa pengampunan yang sempurna hanya daripada-Mu. Tuhan selidikilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Tolong kami ya Bapa dengan segala keterbatasan kami. Kami Tuhan tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami sering Tuhan melakukan kesalahan. Kasihani kami ya Bapa. Tolong kami umat-Mu sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan pengampunan yang sempurna daripada-Mu.
karena pengampunan hanya ada di dalam Tuhan. Allah yang baik di dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan. Karena Engkau sudah mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur begitu kita membuka mata kita setelah menikmati istirahat kita sepanjang hari kemarin dan pagi tadi. Kita mendapati kita masih hidup. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh menghirup oksigen untuk kebutuhan napas kita, kebutuhan tubuh kita dengan gratis. Di luar sana, apalagi di rumah sakit, banyak orang membeli oksigen. Kita yang sehat, baik jasmani dan rohani, atau rohani dan jasmani, sering disebut salam soroja. Sehat, rohani, dan jasmani. Jadi patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang terus memelihara kehidupan kita. Dan di malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita angkat pujian-Ku bersyukur Bapa, nanti ditutup dengan syukur oleh Ibu Diaken Melani Sibarani. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kita nggak keluar suara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Bapak Ibu yang terkasih, kita naikkan doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau tak bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Buat kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami tak bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu apapun yang kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat suami kami bersyukur buat istri, kami bersyukur buat anak-anak kami, bersyukur buat cucu kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Apapun keberadaan mereka Tuhan, kami percaya bahwa mereka tak dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Malam ini Tuhan Yesus, kami mau naikkan ungkapan syukur kami yang paling dalam kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah ungkapan syukur kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami tetap mengucap syukur Tuhan ketika kelemahan tubuh kami mengalaminya Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Bapa, Engkau akan beri kekuatan bagi kami. Engkau yang akan memulihkan kami. Ketika kami dalam kedukaan juga Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami, Engkau Maha Tahu Bapa. Dan kami juga tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk kami tak bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam masa pandemi ini Tuhan, kami juga tak mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan pemeliharaanmu, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya wabah yang terjadi saat ini Tuhan, biarlah itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi kami semua ya Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur buat gereja kami ya Tuhan, yang terus Tuhan pelihara Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, ketika kami terjatuh, kami tidak sampai tergeletak Tuhan. Tapi tangan-Mu yang penuh kuasa yang menopang kami, yang menuntun kami kembali, sehingga kami kuat kembali Tuhan untuk berdiri. Untuk itu kami tak bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjalani hari-hari kami setiap hari Tuhan Yesus. Melakukan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Karena pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itu kami tak bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang akan kami sampaikan dalam ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji Engkau ya Allah kekal selamanya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebelum kita membaca firman kebenaran Tuhan, kita kembali bernyanyi lagu Di Hatiku Ya Yesus dari PKJ nomor 198.
tidur. Ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di hati kami ya Yesus, bersabdalah buat kami. Namun terlebih dahulu, sucikan hati dan pikiran kami masing-masing sebelum kami membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini yang penuh keterbatasan, mengurapi juga teman-teman yang ikut di dalam kegiatan doa setiap malam pada hari ini.
Biarlah pikiran kami terfokus hanya kepada firman-Mu saja. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, kami yang direndahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Perjanjian Lama di kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan pada ibadah Minggu hari kemarin. Saya membacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Tema renungan kita malam ini adalah menyerukan pertobatan sesuai dengan almanak yang diberikan sinode kepada kita, yaitu gereja menjadi rumah pelayanan bagian kedua, yaitu menyerukan pertobatan. Kalau minggu lalu bagian pertama, gereja menjadi rumah pelayanan bagian yang pertama itu meneguhkan iman. Kitab Yunus, Bapak dan Ibu, hanya terdiri 4 pasal, simpel saja, dengan menekankan poin teologis yang cukup banyak. Jadi walaupun 4 pasal, tapi poin teologisnya cukup banyak, seperti kasih Allah, simpati kepedulian Allah, tanggapan Allah atas tindakan manusia, rencana Allah dan tujuan bagi manusia.
Kitab ini diawali dengan panggilan Allah pada Yunus. Yunus itu artinya merpati. Yunus adalah putra Amitai. Untuk Yunus pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar dan mengagumkan di Asyur. Asyur itu kalau sekarang adalah di negara Irak. Allah memerintahkan Yunus ke Niniwe untuk menyuruhkan pertobatan bagi Niniwe, karena Allah melihat praktek kejahatan yang sangat besar, bahkan membuat negara-negara di sekitarnya, termasuk Israel sendiri, menderita karenanya. Yunus tidak patuh pada panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe, malah naik kapal yang berlayar ke arah barat, yaitu ke Tarsis. Nanti Bapak dan Ibu baca nanti di pasal 1 dan pasal 2 nanti. Tarsis itu di Spanyol. Dengan tujuan terjauh yang mungkin ke arah yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi kalau dia berlayar, mengikuti kapal, ikut di kapal ke arah barat, padahal perintah Tuhan ke Niniwe itu adalah ke arah timur laut Israel. Jadi bertolak belakang. Dia pergi ke barat, perintah Tuhan adalah ke timur laut. Tidak lama kemudian, setelah kapal berlayar, Yunus menghadapi tindakan balasan dari Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yunus yang orang Ibrani, orang yang takut akan Tuhan, menyadari badai besar datang karena kesalahannya, sehingga ia meminta kepada awak kapal mencampakkan dirinya ke laut, agar badai tenang. Terlihat memang setelah Yunus dicampakkan ke laut, tenang, ombaknya menjadi tenang, dan atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini diartikan tidak sama dengan kita ya. Kalau kita 4 hari 3 malam. Kalau di sana penentuan hari itu dimulai pada pukul 18 waktu setempat. Jadi itu kalau malam dan hari itu sama jumlahnya. Beda dengan kita, kalau kita mungkin 4 hari 3 malam. Kalau di sana 3 hari 3 malam. Jadi Yunus masuk di dalam perut ikan. Namun Yunus berdoa bahwa ia tidak taat dan tahu bahwa ia yang melemparkan, bahwa yang menelan ikan itu adalah atas perintah dari Allah kepada ikan tersebut. Dan Yunus juga tahu bahwa yang melemparkannya ke dalam laut itu adalah Allah sendiri melalui awak kapal tadi. Ketakutannya yang terbesar adalah jika ia diusir dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Di dalam perut ikan, dia juga bersyukur kepada Tuhan, berikrar untuk menaati panggilan Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Allah tidak ingin Yunus berlama-lama dan terlena menikmati mukjizat keselamatan yang baru diterima oleh Yunus. Yunus harus sadar bahwa tujuan Allah menyelamatkan dia agar dia pergi ke Niniwe kembali. Pada kesempatan yang kedua, kesempatan pertama tadi dia malah pergi ke arah Tarsis. Agar pemberitaan amanat Allah ke penduduk kota Niniwe tersebut. Yunus berseru untuk penduduk Niniwe. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bila Niniwe tidak bertobat dari segala kejahatannya, maka Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan juga peradabannya. Semuanya akan dimusnahkan oleh Allah. Pemberitaan Yunus bisa juga disebut kebangunan rohani untuk satu kota Niniwe. Pemberitaan Yunus tidak banyak, namun ada kuasa Allah di dalamnya, membuat ketakutan seisi kota Niniwe. Orang Niniwe percaya kepada Allah dan menerima berita Yunus
serta percaya bahwa mereka akan binasa kecuali bertobat. Atas perintah raja dan para pembesarnya, bahkan ternak mereka berpuasa, tidak boleh makan dan minum. Mereka harus memakai kain kabung, yaitu kain kasar dari bulu kambing. Mereka harus berseru-seru kepada Allah serta masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Pertobatan ini merupakan pertobatan massal. Di ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mari kita pahami tujuan Allah merencanakan hukuman bagi penduduk Niniwe, bukan untuk pelampiasan balas dendam atau pemuasan nafsu amarah Allah sendiri, tetapi ia menegakkan kebenaran, disiplin, dan keadilan. Ini yang penting. Dan itu yang merupakan pertama. Yang kedua, Allah benar dan adil. Itu juga Allah yang maha kuasa. Keinginan Allah yang utama adalah menunjukkan belas kasihan, sebab Allah tidak menginginkan seorang pun manusia binasa. Sama seperti di Yohanes 3 ayat 16. Tetapi agar setiap orang bertobat, menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Hukuman terjadi sebagai konsekuensi akhir akibat kejahatan yang terus dihidupi dan tak mau menghentikannya. Namun apa jadinya? Jika penduduk Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh dari tingkah lakunya yang jahat, memohon belas kasihan Allah, dan Allah tetap menghukumnya, Dia pasti bukan Allah yang maha adil, maha kasih, dan maha benar. Tetapi justru ketika penduduk Niniwe bertobat, Allah pun mengubah rencananya, sehingga tidak menghukum penduduk Niniwe. Dia tetap Allah yang konsisten. Ia tetap melaksanakan janji setianya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jika kamu mau menurut dan mendengar firman Tuhan. Kalau melihat kisah penduduk Niniwe, bisa dengan sekejap serta-merta mereka semuanya bertobat. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari penduduk Niniwe. Yang pertama, sadar. Penduduk Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka melalui raja dan pembesar mengumumkan puasa, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan ternak mereka, serta mengenakan kain kabung. Banyak orang yang bahkan untuk sadar saja susah banget. Padahal ini adalah syarat awal untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa orang susah untuk sadar? Karena melepaskan yang enak. Mereka sudah terbiasa di zona nyaman, yang menyenangkan menurut dunia. Itu susahnya. Bahkan kegiatan kejahatan itu merampok, memeras, dan kejahatan yang lain yang dilakukan penduduk Niniwe itu enak dan menyenangkan. Bahkan dampak dari enak menyenangkan tersebut sampai seseorang sedang merusak dirinya sendiri yang tidak dia sadari. Saya mengambil contoh seperti serigala dalam kehidupan orang Eskimo. Bagaimana orang Eskimo membunuh serigala yang sangat buas. Salah satu musuh orang Eskimo dalam kehidupan mereka adalah menghadapi binatang buas, di antaranya serigala. Cara mereka membunuh serigala, mereka ambil sebilah pisau yang sangat tajam, lalu direndam dengan darah hingga membeku. Kemudian mereka membuat jebakan dengan pisau yang terbungkus oleh batu es. Dari darah itu menghunus ke atas. Lalu serigala datang karena mencium bau darah.
dan menjilati darah beku itu hingga akhirnya tanpa sadar darah yang dalam bongkahan es itu habis. Kemudian serigala menjilati pisau yang tajam tadi dan terluka. Namun tidak sadar karena lidahnya kebas karena dingin. Sampai akhirnya serigala terluka dan menjilati darahnya sendiri hingga mati kehabisan darah. Nah, hendaknya kita segera sadar agar tidak sama seperti serigala tadi. Kita terlena di dalam keenakan kita, kenyamanan kita. Alasan lain di samping enak dan menyenangkan, karena merasa masih banyak waktu untuk bertobat. Jadi alasan dia untuk bertobat kan masih banyak waktu. Itu mungkin sebagian alasan orang yang tidak mau bertobat. Padahal kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Bisa malam ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, kita tidak tahu. Namun yang pasti kita harus siap sedia. Yang berikutnya adalah menyesal. Itu di ayat 6 dan 7 tadi. Setelah sadar lalu menyesali apa yang dilakukan orang Niniwe tadi. Kita mungkin banyak orang yang jatuh bangun untuk sadar dan menyesali segala perbuatan jahat kita. Hari ini sadar dan menyesal. Besok-besok kita mengulangi kembali. Makanya ada istilah Kristen tomat. Itu Kristen yang hari ini tobat, besoknya kumat. Itu yang kedua, menyesal. Yang ketiga, yang perlu kita teladani dari penduduk Niniwe, mereka cepat bertobat, adalah perubahan total, diambil dari ayat 8 dan 9. Puncak pertobatan terjadi perubahan yang sebenar-benarnya, pertobatan yang sejatinya. Sadar lalu menyesali, memohon pengampunan, dan tidak mengulanginya lagi. Bertobat arti sederhananya berbalik arah. Di dalam bahasa Ibrani namanya suf. Sera Hotel Uniform Victor, suf. Artinya melepaskan, berubah, meninggalkan sesuatu yang kita anggap enak dan menyenangkan dunia. Sama seperti metanoia di dalam bahasa Yunani, yaitu perubahan pikiran. Metanoia itu kita berjalan dan segera setelah kita sadari bahwa kita bersalah, kita berbalik untuk menuju ke jalan yang benar. Itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa kita teladani dari penduduk Niniwe, mereka cepat bertobat. Mereka tidak menunda pertobatan tersebut. Alkitab mengajarkan fakta-fakta tentang penundaan waktu untuk bertobat. Sekalipun Allah adalah Allah yang baik, yang memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Namun ia juga adalah Allah yang berdaulat dan keras terhadap orang berdosa yang mengulur-ulur waktu untuk bertobat. Ada saatnya justru Allah sendiri yang mengeraskan hati seseorang, sehingga ia tidak mungkin dapat bertobat lagi. Misalkan Firaun di dalam Roma 9 ayat 17 sampai dengan 18. Sifat dari dosa adalah semakin lama seseorang hidup di dalam dosa, semakin keras hatinya dan semakin sulit bertobat. Itu di Ibrani 3 ayat 13. Konsep orang yang menunda pertobatan, di mana yang bersangkutan ingin bertobat nanti setelah menikmati dunia ini, adalah konsep iblis yang semakin menguatkan cengkeramannya, sehingga seseorang itu semakin sulit untuk bertobat. Tema kita bagian kedua adalah menyerukan pertobatan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus, ini sangat penting dilakukan juga oleh kita sebagai bagian umat yang percaya kepada Tuhan. Karena mengingat kondisi Indonesia dan dunia saat ini mungkin tidak berbeda jauh dengan kondisi Niniwe
pada zaman dulu. Bahkan di mimbar-mimbar, kalau kita ketahui ya, saat ini gereja-gereja juga terjadi banyak khotbah yang disampaikan bukan menyerukan supaya jemaatnya bertobat, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut jalan Golgota. Yang keluar di dalam khotbah-khotbah di gereja kebanyakan adalah dengan topik mencari berkat, mencari kesuksesan, bagaimana orang menjadi terkenal, bagaimana berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke pundi-pundimu, atau tentang berkat 100 kali ganda, atau berkat Abraham dalam tanda kutip, berkat harta, itu yang dikejar. Bahkan topik khotbahnya adalah menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor. Dan ini menjadi kesukaan bagi jemaat-jemaat atau umat yang percaya, umat yang menganggap percaya kepada Tuhan. Dampaknya apa? Dampaknya jika apa yang diminta tidak diperoleh, atau jika sesuatu yang jelek menimpanya, maka iman ini akan mengakibatkan kepahitan kepada Allah. Bahkan dapat mencapai titik di mana dia akan menghina Allah dan meninggalkannya. Sama seperti istri Ayub. Ayub di mana harta dan anak-anaknya mati, terkubur oleh rumah yang ditempati, hartanya habis, ludes, malah istrinya menghina Ayub. Nah, iman seperti yang ditunjukkan oleh istri Ayub ini bisa diistilahkan sebagai profitable faith, atau iman yang hanya mencari keuntungan dari Allah. Jadi bukan iman yang sejati, yang mencari tahu tentang siapa Allah dan mencari hubungan pribadi dengan Allah sendiri. Mari Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini, mari kita renungkan firman di dalam kisah Yunus ini. Saya kira kita yang masih diberikan oleh Tuhan sisa waktu, mari kita menyerukan pertobatan. Pertobatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum bertobat. Yang orang yang belum bertobat itu bisa saja di dalam keluarga kita, baik istri kita, suami kita, baik kepada anak menantu kita, bahkan kepada cucu kita, bahkan anggota keluarga besar kita, bahkan teman-teman jemaat, dan bahkan juga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita sama-sama menyerukan pertobatan. Mumpung Tuhan memberikan waktu kepada kita, sama seperti Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus, agar Yunus membawa amanat Tuhan, amanat Allah untuk menyerukan pertobatan bagi penduduk Niniwe. Tugas kita sebagai anggota jemaat GKU Bintaro Jaya, mari kita menyerukan pertobatan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dapat melakukannya dalam bentuk yang sederhana, dimulai dari keluarga besar kita, lingkungan sekitar kita, karena lingkungan sekitar kita juga ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak, bahkan kepada jemaat kita serta masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh meneladani penduduk Niniwe. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dengan kebangunan rohani yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka bertobat. Mulai dari raja, para pembesar-pembesarnya, bahkan orang-orang dewasa, anak-anak, bahkan ternak mereka. Mereka berpuasa, tidak makan dan minum. Mereka menyerukan kepada Tuhan, memohon pengampunan. Demikian juga kami ya Tuhan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat.
biarlah kami boleh bertobat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berbalik seperti Yunus yang berbalik, seperti penduduk Niniwe yang berbalik dari yang semula melakukan kejahatan dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Pakai kami terus ya Tuhan menjadi alat-Mu. Begitu kami yang hadir pada malam hari ini, kami yang para lansia maupun yang belum lansia, Tuhan memakai kami semuanya. Kami boleh menyuruhkan pertobatan dimulai di dalam keluarga kami masing-masing, keluarga besar kami, lingkungan tempat kami tinggal, begitu juga dengan jemaat kami, masyarakat kami, dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa permohonan, kita bernyanyi lagu Dia Sanggup. Allah sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan selamanya, sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dan sampai kasih-Nya bagi kita sekalian. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan
Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk di dalam pokok doa, merupakan doa syafaat. Pokok doa kita ada 5 pokok doa, mungkin saya bacakan, nanti tolong didoakan. Ada 5 pokok doa, yaitu pertama, kita berdoa bagi gembala sidang kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta, biarlah dia dikuatkan karena beberapa hari yang lalu mengalami kelemahan tubuh, dan pada hari ini kita tidak mendapat kabar. Kiranya Tuhan menguatkan dia. Kita berdoa di pokok doa yang pertama ini, selain gembala sidang, para majelis, diaken, dan para pengurus komisi GKU Bintaro Jaya, biarlah ada kesehatian, kegembiraan, kebersamaan, dan saling mendukung dalam iring-iringan pelayanan membangun tubuh Kristus di wilayah Bintaro ini, dan lingkup tugas GKU Bintaro, baik yang ada di Muan maupun yang ada di pos pelayanan Blora. Mungkin nanti saya mau minta tolong Ibu Penatua Lucy Satir, apakah masih ada ya? Ada, Bu Pak. Lucy Satir. Nah, soalnya tadi dia bilang jangan ditugasin berdoa dulu, mungkin. Udah di rumah Pak, udah nyampe. Udah nyampe ya? Bisa ya, Bu Lucy? Udah Pak, udah nyampe. Belakangnya udah beda. Iya, udah belakangnya udah beda. Tadi kan lagi di Hong Kong tadi. Makasih Pak. Bu Lucy, ya berdoa buat kita ya, gembala sidang kita. Iya. Biar Bu Ira, Para bikin majelis, kuat. yakin, komisi-komisi. Majelis, terus komisi, Iya kan. guru-guru sekolah minggu juga. Iya. Biar ini ada kesehatian, kegembiraan, kebersamaan, dan saling mendukung. Setelah kita rapat pleno kemarin, Iya. iring-iringan pelayanan kita semakin baik di tahun 2021 ini, khususnya dalam membangun tubuh Kristus ya di wilayah Bintaro, serta Ospel, Muan, dan Blora. Iya. Terus yang kedua ini saya minta bantuan Pak Benjamin Maulete, mendoakan Bapak Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Majelis Sinode, yang kita doakan program-program Sinode untuk memenangkan jiwa-jiwa dan bertambahnya jemaat, juga terwujudnya kantor Sinode dengan penyelesaian pembayaran lahan dapat terwujud melalui sumbangan jemaat dari para donatur. Juga ada kesehatian Majelis Sinode, serta Tuhan menambahkan hikmat pada pimpinan Sinode untuk menjalankan roda organisasi Sinode GKO. Itu yang kita minta tolong Pak Ben nanti mendoakan. Yang ketiga, kita minta tolong Ibu Yusti mendoakan orang yang sakit dan dalam pemulihan, baik itu jemaat GKU Bintaro Jaya, juga anggota keluarga kita, dan juga mereka mungkin non GKU Bintaro. Mohon didoakan Bu Yusti. Ya Pak. Beberapa minggu yang lalu saya minta didoakan juga, bahkan minggu yang lalu di dalam DSS oleh Bu Cucu kemarin. Kalau sebelumnya ada 5 orang ya di anggota keluarga saya, baik Tommy,
dia Enzo dan Ibu Dewi Haris serta adiknya dia. Tapi hasil pemeriksaan tes kemarin Negatif. minggu lalu yang negatif baru adiknya menantu saya, yaitu Intan. Jadi 4 lagi ini Masih positif. mereka masih positif, baik Tommy, dia, Enzo, dan Ibu Dewi. Tapi Menurut mereka dokter OTG, katanya, Pak. Mereka OTG, Pak. mereka OTG, ya, dan masih Jadi mereka nggak dirawat. merasakan apa-apa kan sebenarnya? Betul, Bu. Jadi menurut dokter kadar imun mereka masih belum mencukupi. Kadar imunnya adalah di angka 40. Jadi mereka ada yang 32, ada yang 30, bahkan Tommy 28. Sehingga Jadi dokter itu memberikan di atas tambahan 40 ya, Pak? 40 Ya. kadar imunnya. Dokter menambahkan vitamin dan obat-obat lagi untuk bisa mencapai batas minimal 40 tadi. Mungkin Bu Yusti ada teman-teman kita lagi yang perlu didoakan selain di dalam doa di Warta Jemaat yang biasa. Baik, Alida Pak. Simanjuntak. Ada ya? Christine, Kalau ada, Arman sama Rafael. Oh iya, Rafael. Oh iya. Arman ya. Iya. Soalnya Arman ada jantungnya, dia udah di ring, jadi dia agak gawat. Oh. Arman lagi operasi jantung. Tolong doakan juga buat Kak Julia Lailu ya. Oke, Oh, Kak. Bu Julia Lailu. Ya, Dicatat. Christine, jangan lupa Ibu Julia. Bukan Iya. Ibu Julia Lailu yang lagi terbaring sakit, Ya, dia bukan COVID, dia tipes. tifus ya. Oh. Tipes itu berarti ini istirahat dulu ya, Bu Grace ya. Nggak Iya. boleh kerja yang berat di sini. Harus Tipes. istirahat normal. Biasanya dari tifus ke DBD. Enggak lah, enggak usah. Nah, itu yang di Oh, Gejalanya kan sama. Tifus Iya. sama di- ya. Itu ya Bu Yusti ya. Ya, Pak. Iya. Yang keempat, kita berdoa buat pemulihan bencana di negara kita. Bencana yang terjadi di daerah mulai gempa di Sulawesi Barat, Mamuju Majene, terus banjir di Kalimantan Selatan, bahkan rob ya, banjir akibat air pasang dari laut Kota Manado ya. Kota Manado dan Kupang minggu yang lalu, juga erupsi Semeru. Erupsi Semeru, mungkin ini kita minta bantuan Ibu Evelyn yang mendoakan. Ibu Evelyn ada ya Bu ya? Iya, Pak Risman. Saya minta tolong ya Bu Evelyn. Terus yang kedua ini kita minta Ibu Penatua Grace Purukan yang mendoakan, berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat pimpinan negara kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, termasuk menteri-menteri di dalam kabinet Bapak Jokowi, para gubernur, bupati, wali kota, agar ada kebersamaan ya, agar ada kebersamaan semuanya, mulai dari presiden sampai dengan tingkat yang terbawah, tidak saling membantah, tidak saling menjelekkan, tapi saling membantu, saling mendukung. Mereka mestinya harus bersatu untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Juga terlebih dalam pelaksanaan atau kelanjutan vaksinasi agar dapat berjalan lancar. Ini vaksinasi kadang sering orang-orang yang tidak senang memberikan hoax, supaya itu ini disadarkan. Juga Bu Grace tolong didoakan untuk
tim medis ya, baik yang di rumah sakit maupun di tempat-tempat penampungan, baik juga di Wisma Atlet. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu, selain 5 pokok doa ini, yang mau kita doakan? Baik, kalau nggak ada, kami mohon dari Bu Lucy mendoakan Ibu Gembala kita, majelis, yakan, pengurus komisi, dan guru sekolah minggu. Silakan, Bu. Pak, yang doa penutup siapa, Pak? Pak Risman dong. Sekalian berkat. Doa penutup, ya saya nanti. Oke. Siap? Kita mulai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mulai berdoa. Kita satukan hati kita untuk kita memohon doa kita bersama-sama kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah Dikau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia selalu menyertai akan kehidupan kami, hari lepas hari, saat lepas saat, hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami juga boleh ada bersama-sama dengan Komisi PI ya Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, untuk kami terus bersekutu bersama dengan Engkau, mendoakan saudara-saudara kami bersama-sama ya Tuhan, di dalam doa kami setiap hari Senin. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami yang hadir, seberapa kami yang ada pada malam hari ini, kami juga boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan hadirat-Mu. Sekiranya Tuhan berkenan, kami percaya ya Bapa, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami, dan pendengaran Tuhan juga tidak kurang tajam untuk terus mendengar setiap doa dan seruan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami naikkan doa-doa kami ini kepadamu ya Tuhan, terlebih lagi seperti firman-Mu mengatakan, kami harus mengakui akan semua dosa dan kesalahan kami. Kami harus bertobat ya Tuhan, sehingga di setiap doa kami, di setiap perbuatan kami, ada perkenanan Tuhan yang boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya juga Engkau sudah mengampuni kami akan semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga dalam setiap tugas pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan kami boleh layak selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang mendoakan khusus untuk gembala sidang kami, yaitu Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Bapa, beberapa hari yang lalu dia mengalami kelemahan tubuh. Tapi kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan Bu Pendeta Iren. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan Bu Pendeta Iren. Apapun yang dia rasakan, apapun dia mengalami kelemahan tubuhnya. Tapi kami yakin Tuhan, setiap obat, makanan, dan minuman untuk penyembuhan tubuhnya, dia sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari-hari ke depan, Bu Pendeta Iren boleh melayani dengan baik Tuhan, dalam keadaan sehat, tubuh, jiwa, rohnya ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang dia makan. Kami percaya ini semua berasal daripada-Mu. Engkau sudah tahirkan semuanya di dalam nama Yesus, dan dia boleh mendapatkan, mengalami kesembuhan yang sungguh-sungguh dan sempurna. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Regi dan Rensya Tuhan, yang terus menopang akan pelayanan Bu Pendeta Iren. Tuhan senantiasa terus menyertai, memberkati keluarga Bu Pendeta Iren ini. Pak Regi di dalam pekerjaan-pekerjaan, baik di kantor, baik menunjang pelayanan Bu Pendeta Iren. Begitu juga Rensya dalam studinya ya Tuhan. Biarlah Rensya boleh bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus.
menjadi anak yang terus diberkati, dan dia juga terus mengucap syukur kepadamu bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa terus menyertai akan keluarga Ibu Pendeta Iren bersama dengan keluarga besar yang berada di Ambon sana. Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan kami semua para majelis dan diaken beserta pengurus komisi gereja kami GKO Bintaro Jaya bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, terima kasih karena ketetapan Tuhan telah memilih kami semua. Biarlah sehati kami Tuhan boleh melayani Engkau bersama-sama. Dijauhkan kami dari segala pertengkaran, segala keributan, segala hal-hal yang tidak diingini ya Tuhan. Mementingkan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan ampuni kami. Pelayanan-pelayanan kami biarlah bermuara hanya kepadamu saja. Engkau sudah kuduskan kami semua. Biarlah apa yang selalu kami lakukan, tugas-tugas kami Tuhan, kami boleh kerjakan itu semua atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Para pekerja-pekerja di ladang Tuhan, di mana kami semua adalah kawan sekerja Allah. Biarlah kami boleh menurut Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin intim dengan Engkau. Kami juga sehati ya Tuhan, sungguh-sungguh percaya pelayanan kami datangnya hanya daripadamu. Kami juga sungguh percaya hidup kami serahkan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, bersama dengan gereja-gereja, di mana saja gereja-gereja berada, khususnya kami gereja Kristen Oikumene Tuhan. Kami terus menyatukan hati kami bersama-sama dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Engkau mau jauhkan daripada kami untuk kami tidak terpengaruh dengan situasi apapun, terlebih dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan, dengan ramalan-ramalan yang tidak membangun ya Tuhan, yang hanya mengacaukan bangsa dan negara kami. Ya Allah yang setia kepada kami, biarlah Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kami, tapi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu kami senantiasa sehati ya Tuhan untuk terus berdoa kepadamu bahwa biarlah Tuhan senantiasa terus menjaga akan kami, khususnya gereja Kristen Oikumene bersama dengan seluruh pekerja-pekerja kami dan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Berikan kepada kami sehati bergandengan tangan di dalam setiap kami melayani akan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Walaupun sampai saat ini kami masih mengikuti online ya Tuhan, dan karena sudah berada di gereja, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, dan Tuhan masih terus mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami terus melawan si jahat yang terus mengacaukan bangsa dan negara kami Republik Indonesia, dan biarlah kami terus sehati mengandalkan Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang memimpin akan kami semua, bahkan pribadi lepas pribadi, juga keluarga lepas keluarga. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan kami di Muan dan pos pelayanan GKO di Karanjong Blora. Tuhan, biarlah kedua pos ini yang Tuhan sudah percayakan bagi jemaat GKO Bintaro Jaya, kami juga terus mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan di sana. Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan pengerja-pengerja di pos Muan, bahkan di Blora. Biarlah mereka juga tetap setia kepadamu ya Tuhan, membangun gerejamu, bukan hanya kepentingan mereka sendiri, tapi hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati mereka semua, berkati kebutuhan-kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia selalu melengkapi dan mencukupi akan setiap kebutuhan apa yang mereka butuhkan sampai saat ini. Karena Engkau Allah yang maha kaya, Allah yang terus penuh berkat bagi mereka, dan Engkau selalu memberkati akan kehidupan anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur kemuliaan bagimu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Pak Ben, Pak Ben suaranya, di-mute, Pak. suaranya Pak Ben. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Tiliklah akan kami Tuhan. Pada malam hari ini layakkan kami menaikkan doa-doa kami. Terima kasih, pujian, syukur, dan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa untuk sinode kami Tuhan. Mulai dari ketua umum, sekretaris umum, semua komite eksekutif, sampai kepada petugas yang paling rendah. Berikan Tuhan kekuatan iman, akal budi, dan kerendahan hati untuk mereka semua dalam merencanakan semua program-program demi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal, banyak program yang diusahakan, banyak program yang diberikan, banyak pula hal yang kadang-kadang kami tidak mengerti. Tetapi Tuhan, kami percaya yang disampaikan oleh pengurus ini sudah dimeteraikan oleh Tuhan dan dapat dijalankan dengan baik demi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pimpin mereka juga Bapa dalam segala langkah-langkah mereka, sehingga mereka dapat menjadi contoh dan teladan buat semua jemaat-jemaat lokal, buat semua umat-Mu, buat semua tetangga mereka, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, pemimpin sinode dan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada proyek kami Tuhan untuk mendirikan kantor yang sampai sesudah umur lebih dari 30 tahun. Sinode kami belum punya kantor. Dalam semua usaha ini Tuhan, hanya kami mohon perlindungan, kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga ini dapat berhasil. Sekarang ini dimulai dengan pemilikan tanah, yang dananya pun belum cukup. Tuhan Yesus, gerakanlah semua donatur yang ada Tuhan, untuk mengumpul semua kekuatan keuangan, sehingga kita dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami mohon daripada-Mu untuk sinode ini Tuhan. Untuk memperhatikan semua jemaat di mana saja jemaat-jemaat itu berada. Dan meletakkan dasar-dasar yang penting untuk pengembangan gereja. Tapi semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin mereka juga Tuhan. Dan karuniakan turut nikmat dan sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami datang bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, kami menyebut nama Ibu Alida Simajuntak, Ibu Helderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhat, Ibu Christine Hutagalung Borutobi, Bapak Peter Simajuntak, Ibu Ibu Irwanti Karsidi. Kami berdoa untuk Ibu Eriana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan, Bapak Tunggul Tampu Bolon, Pendeta Rismes Cornelis. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka butuh kesembuhan daripada-Mu ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap makanan, obat yang mereka gunakan, konsumsi setiap hari. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh mengalami pemulihan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi di Belanda, Ibu Meliana Yeni Urianingrum, Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat, Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga, Boru Simbolon. Kami berdoa untuk mereka butuh pemulihan sempurna daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau terus memulihkan mereka hari demi hari.
ketika mereka berdoa, memohon, dan mengkonsumsi setiap obat yang mereka makan dan minum. Tuhan berkati dan kuduskan. Jadikan itu semua sarana untuk pemulihan mereka, sehingga tubuh mereka sehat sempurna dan mereka boleh kembali memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup mereka, dan ada syukur yang mereka bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati untuk Bapak Tommy, Sibarani, Ibu Dea, Ibu Dewi, dan juga anak Enzo. Tuhan, Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Menurut dokter, kadar imun dalam tubuh mereka masih kurang. Karena itu Tuhan, kami berdoa bersatu hati di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Engkau memulihkan mereka secara sempurna. Engkau memberkati obat-obat yang digunakan saat ini, memberkati vitamin yang mereka minum. Tuhan, jadikan itu sarana untuk kesembuhan mereka. Sehingga kadar imun mereka yang ditargetkan dokter itu mereka bisa dapatkan, Tuhan, bahkan melampaui dari itu Tuhan. Karena Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka puji adalah Allah yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan mereka secara sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak kami Rafael dan juga bapaknya Bapak Arman Tuhan, yang saat ini juga dalam masa isolasi untuk COVID yang mereka, sakit COVID yang mereka alami. Tuhan, mari Bapak, Engkau juga menyembuhkan anak dan Bapak yang saat ini yang sedang dalam pemulihan. Tuhan memberkati obat, juga memberkati dokter, memberkati semua yang mereka makan dan minum. Tuhan, biarlah mereka juga boleh disembuhkan. Karena ketika mereka percaya kepadamu Tuhan, kami yakin kuasa kesembuhan itu mereka juga dapatkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia Laelu yang saat ini sedang, menurut dokter, dia mengalami sakit tipes Tuhan. Mari Bapak, Engkau jamah tubuhnya yang sakit, sembuhkan dia Tuhan. Sehingga dia juga boleh sembuh dan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, dan dia boleh kembali melakukan aktivitasnya dalam pelayanan, juga dalam kegiatannya di rumah. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang sudah kami naikkan pada malam hari ini, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Ibu Evelyn, silakan Bu. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak, bahwa Engkau telah begitu banyak memberi kami pelajaran di dalam sekitar kehidupan kami. Sehingga biarlah kami tidak salah mengartikannya, tetapi kami fokus hanya melihat kepadamu, akan segala rencanamu, apa yang menjadi kandungan isi hatimu, dan apa yang boleh kami perbuat melalui semua apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami semuanya melalui firman yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah Tuhan, firman itu boleh menguatkan kami semuanya, bahkan juga membuat kami teguh berdiri di tengah-tengah bencana alam yang terjadi. Begitupun dengan saudara-saudara kami yang langsung mengalaminya. Engkau yang akan memberi kekuatan, bahkan Engkau juga yang akan memberi pengertian untuk apa ini semuanya terjadi, karena kami tahu kami hidup di ujung akhir zaman ini. Kalau memang angkatan ini adalah angkatan yang harus melaluinya bersama-sama dengan kami, biarlah kami pun kedapatan mau membantu Tuhan, yaitu menyerahkan mereka semua yang mengalami ke bencana-bencana alam, baik itu gempa bumi di Majene dan atau di Sulawesi Barat, bahkan banjir, bandang, penyakit, sampar COVID-19, gunung meletus, badai tofan yang banyak begitu menakutkan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahkan yang sudah pergi pun kami percaya Roh-Nya ada bersama-sama dengan Engkau. Mereka semua selamat. Memang
secara lahiriah kami terpuruk Tuhan, tetapi roh kami bernyala-nyala untuk melayani-Mu lagi, sehingga kami diberi pengertian demi pengertian, karena bila umur bumi ini diperpanjang, bahkan orang-orang benar pun hampir-hampir tidak ada yang selamat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kami tidak kecewa, tetapi mari Tuhan, kalau ini bagian dari karya-Mu, kami tidak salah memperkatakan apapun juga, tapi langsung kerjakan Tuhan. Kerjakan, biarlah kami kedapatan sebagai penyemangat Tuhan untuk Tuhan melakukan karyanya di bumi ini. Sehingga biarlah Tuhan, siapapun juga yang mengalami kesulitan, bahkan yang sakit, pesawat yang jatuh, bahkan juga yang mengalami bencana alam, dan yang akan terjadi lebih banyak lagi, kami mengimaninya bahwa mereka semuanya akan selamat. Karena inilah kerinduan Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang masuk ke dalam lubang si jahat, si iblis. Biarlah hanya si iblis saja yang masuk ke dalam pelubang itu. Sehingga biarlah kami kedapatan menjunjung tinggi apa yang menjadi karya Tuhan. Memang sakit Tuhan secara lahiriah, tapi karena kami adalah pribadi-pribadi yang sudah diberi pengertian bagaimana menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran, sehingga biarlah kedapatan roh kami menyembah Engkau, menyemangati Engkau, sehingga kami pun terus mau hanya memuji dan memuliakan Engkau. Kami tidak salah memandang, bahkan tidak salah mendengar, bahkan juga tidak salah mengartikan semuanya ini. Karena kerinduan-Mu semuanya selamat, selamat kekal. Sehingga ketika kami masih hidup sampai saat ini kami tahu Engkau mempunyai rencana yang indah. Bahkan Engkau rindu kami sebagai pribadi-pribadi yang menyemangati Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang berkata di Yeremia 5 ayat 1 bahwa ketika ada seorang benar mengelilingi, melintasi kota-kota Yerusalem, maka satu orang benar melakukan kebenaran dan keadilan, maka seluruh kota itu akan selamat. Dan biarlah kami pun kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang menyemangati Tuhan ketika kami mau melakukan apa yang menjadi kandungan isi hati-Mu. Sehingga biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di kemudian hari, kami melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bahwa Engkau mau menyelesaikan bumi ini, tetapi kami beria-ria bukan karena kami senang melihat sesama kami masuk ke dalam keterpurukan, tetapi biarlah hanya rencana-Mu yang jadi Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan kuatkan siapapun juga kami yang tersisa di bumi ini, bahkan yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami menjadi alat-Mu, untuk Engkau meneruskan apa yang menjadi karya-Mu di bumi ini. Terpujilah Tuhan, mari Tuhan, doa yang sederhana ini biarlah Engkau yang sempurnakan, sehingga kami pun kedapatan mau menjunjung tinggi setiap kita dan perintah-Mu di dalam sisa hidup kami. Sehingga di dalam sisa hidup kami kedapatan kami mau menambah-nambahin nilai untuk bagaimana kami lebih lagi di dalam pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tergabung dalam doa setiap Senin pada hari ini. Kami menaikkan doa permohonan kami ya Bapa, khususnya kami berdoa buat pemerintah kami, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kami berdoa buat Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri,
gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah atau kepala desa sampai ke RT, RW ya Bapak. Karena Tuhan mengaruniakan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga mereka dapat bekerja sama, bersatu dalam satu tujuan, yaitu menjadi negara kesatuan yang besar, negara yang adil dan makmur. Bapak, demikian juga akan berdoa kami sebagai warga negara ya Bapak, biarlah kami selalu patuh pada pemerintah kami, karena kami percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dengan leluasa bisa didapatkan di negara ini, dan kami anak-anak-Mu dengan leluasa bisa beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk program vaksin yang sedang berjalan saat ini Bapa, vaksin untuk COVID-19. Kiranya Tuhan mau menolong agar supaya pengobatan ini bisa berjalan dengan baik. Karena selama ini kami melihat begitu banyak berita-berita yang tidak setuju dengan vaksin ini. Atau ada juga berita-berita yang tidak benar atau hoax. Tuhan menolong Bapak agar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi dan pemerintah sanggup untuk menyelesaikan semua ini. Kami juga berdoa buat para tim medis Bapak di garda depan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas, yang ada di Wisma Atlet, atau dimanapun mereka berada Bapak, di dalam mereka mengobati saudara-saudara kami yang kena sakit, baik sakit COVID maupun sakit yang lain. Tuhan berikan hikmat pada mereka ya Bapak, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah daripada itu nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapak, kami mau serahkan setiap kami yang ada, yang mengikuti DSS ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan kiranya selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puji, kami agungkan, kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kegiatan kami malam hari ini, itu doa setiap malam. Tuhan telah memberikan kami karunia, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk dapat mengerti mengenai firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Esther, Tuhan memberkati Ibu Yvonne, Tuhan memberkati Ibu Lucy, Tuhan memberkati Ibu Grace Purkan, Tuhan memberkati Ibu Linda Simatau, Tuhan memberkati Ibu Yusti, Tuhan memberkati Pak Benyamin Maulete, Tuhan memberkati Ibu Evelyn Cialoho, juga Bapak Aldi Cialoho, dan Bapak Surya Satir, hamba-Mu sendiri, Resman, beserta Ibu Melani. Kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membentuk kami semua menjadi duta-duta Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi keluarga kami, anggota keluarga kami, bagi lingkungan di tempat kami berada, bagi keluarga besar kami, masyarakat, dan bagi jemaat. Juga keluarga kami Tuhan pakai terus untuk juga menyerukan pertobatan. Juga jemaat kami Tuhan pakai kami semua Tuhan.
agar menjadi efektif dan berguna di mata Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Kami boleh mengambil waktu untuk istirahat pada malam hari ini, dan Tuhan memberikan kami istirahat yang indah sehingga kami boleh menikmati juga pada esok hari dengan tubuh yang diberkati, tidak kurang suatu pun juga, dan mendapatkan kekuatan baru kembali. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak dan Ibu sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai, menaungi kita dari malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Risman. Terima kasih Bu Yusti, Bu Melani. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bu Lucy, Bu Linda, Bu Eva, Bu Ivon. Terima kasih. Bu Esther, Pak Ben.